أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu besar kenikmatan. Allah taala beri kita taufik, Allah taala beri kita petunjuk untuk beriman kepadanya, beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya tiada nikmat yang lebih besar daripada itu semua. Kenikmatan dunia ini akan hilang. Kenikmatan fisik ini pun akan hancur. Kenikmatan harta itu pun akan habis. Hanyalah yang tersisa bagi kita nanti iman, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selamanya akan menyertai kita. Mudah-mudahan Allah taala pertebal keimanan kita dan menerima setiap amal soleh yang kita lakukan, sehingga perjalanan kita di alam berikutnya itu jauh lebih mudah lagi dibandingkan yang kita alami sekarang di atas muka bumi ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana kita sampai di poin yang ke-22, halaman 100 ya, halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ittikhadhuhumud dina lahwan wa la'iban. Mereka jadikan agama mereka adalah sebagai sesuatu yang sia-sia dan permainan belaka. Al-mas'alatu tsaniyatu wal 'ishrun, masalah yang ke-22, annahum muttakhadhu dinahum lahwan wa la'iban, bahwa mereka orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka atau menjadikan peribadahan, cara ibadah mereka kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang hanya perbuatan sia-sia dan hanya permainan belaka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu dalam bahasa Arab, kullu batilin yulhi 'anil haqqi. Setiap perkara yang batil memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Itulah disebut Allahu. Kalau dipakai di dalam bahasa Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, Allahu ini adalah setiap perkara batil yang memalingkan seseorang dari perkara yang hak. Contoh misalnya apa ya? Kalau anak-anak lah ya, asik main guli itu. Asik main guli aja, sibuk dengan permainannya, sehingga apa? Lupa sholatnya, ya kan? Lupa sholat, lupa baca Quran, maunya main aja. Itu anak-anak. Kalau yang udah dewasa ada nggak yang seperti itu? Hah? Ada ya? Ada, karena beda fisiknya aja. Kalau masih kecil mainnya guli. Kalau udah gede, udah dewasa mainnya apa? Hah? Apa?
handphone lah misalnya, handphone ya kan, sibuk dengan menggeser sana geser sini, pencet ini pencet itu, lalu azan pun diabaikan ya, yang seharusnya jadwalnya adalah ikut kajian pun dilewatkan. Ini namanya perkara batil yang memalingkannya dari perkara yang hak. Sama nonton bola bisa sampai tengah malam ya, sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi, karena kebetulan yang tanding di negeri Eropa yang jamnya itu berbeda jauh. Rela, tapi giliran dekat subuh malah tidur. Kan rukhsah Ustaz. Kalau ketiduran kan sholatnya pas bangun. Jam berapa antum bangunnya? Jam-jam 9 lah. Jadi boleh tuh sholat subuh? Kan boleh Ustaz. Jadi orang sholat kalau ketiduran itu sholat subuhnya ya ketika bangun. Benar, ya Masya Allah benar. Itu nggak salah. Itu tapi istilahnya adalah qaulul haq urida bihil batil. Perkataan itu hak tapi sasarannya kepada yang batil. Ini nggak benar ya, karena begadang disebabkan perkara yang sama sekali tidak berkaitan dengan peribadahan kepada Allah Ta'ala, lalu menjadikannya alasan untuk kemudian melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu nggak benar. Nah, itu adalah Allahu ya, itu kalau definisi Allahu. Jadi kalau antum dapati di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, Allahu itu dia, yaitu perkara batil yang memalingkan dari perkara yang hak. Adapun laib ya, laib dalam bahasa Arab bermain-main ya, senda gurau, ini adalah lawan kata dari bersungguh-sungguh, al-jid ya. Ya, al-jiddu itu sungguh-sungguh. Kalau al-laib main-main, itu lawan katanya. Jadi ini tentu lebih mudah ya. Kalau main-main, ya itulah dia, permainan-permainan ya, yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak membawanya kepada kebaikan, dan mungkin juga tidak membawanya kepada keburukan. Udah menghabiskan waktu untuk hanya bermain-main saja. Nah di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, celakanya adalah orang-orang jahiliyah menjadikan perkara-perkara yang terkategorikan sebagai Allahu, perbuatan sia-sia tadi, perbuatan batil, dan juga permainan-permainan, itu dijadikan bagian dari tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, gimana itu? Dia mau menggabungkan, gimana kita tetap main-main tapi kita anggap ibadah. Gimana caranya kita tetap nih kayak orang main-main sendaguro segala macam, tapi ini ditulis sebagai satu ibadah. Nah itulah yang terjadi, sehingga permainan-permainan itu disahkan sebagai tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, ibadah mereka adalah atas dia ya kan, hanya siul-siul dan buka nangis-nangis. Jadi siul-siul itu kan awalnya perbuatan yang sia-sia belaka. Siul-siul, apa manfaatnya siul-siul? Tapi mereka jadikan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka jadikan siul-siul itu menurut mereka ada nilai ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang terjadi di belakangan ini, sehingga sebahagian orang ada yang menjadikan alat-alat musik bagian dari peribadahan kepada Allah Ta'ala. Nyanyian-nyanyian, senandung-senandung dijadikan
satu perkara yang mereka anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian lagi menyematkannya menjadi label Islami agar lebih sah lagi. Maka dibuatlah label nasyid Islami, syair Islami. Syukur-syukur belum ada nih sempat musik Islami, itu belum keluar lagi. Tapi akan datang ini. Akan datang sesuai dengan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis riwayat Imam Bukhari. Akan ada nanti dari umatku ini, dari kaum muslimin ini, yang menjadikan halal. Menjadikan halal artinya apa? Merubah yang awalnya haram menjadi halal. Jadi mereka merubah itu. Mereka merekayasa, mereka membuat logika-logika, mereka membuat kalimat-kalimat yang memutarbalikkan anggapan orang. Sebenarnya itu haram, tapi menjadi halal. 4 perkara yang kata Rasulullah SAW nanti hadir di umat Muhammad ini, yang sebenarnya perkara itu haram, tapi mereka putar balikkan menjadi halal. Yang pertama, zina, al-hirra, perbuatan zina. Akan ada dari umat Muhammad ini yang menyatakan zina itu halal. Udah ada belum? Udah ada belum? Kayak mana? Hah? Kalau yang melatar belakangkan agama secara langsung, inilah Rafidhah atau Syiah, yang mengaku-ngaku umat Muhammad padahal mereka sudah dikeluarkan oleh para ulama, enggak dianggap bagian dari Islam. Yang mereka lakukan apa? Boleh kawin kontrak. Ya kan? Boleh kawin kontrak. Jadi antara laki-laki perempuan jumpa, yuk nikah yuk. Tapi kontrak kita 2 hari aja. Habis itu kita pisah lagi. Ini dihalalkan oleh orang Rafidhah. Nah, jadi jangan pula ada umat Muhammad yang ingin berada lurus di jalan beliau menjadikan itu sebagai perkara yang halal. Ya sama juga bagian sekarang kan, sehingga keluar kalau enggak pacaran kapan bisa nikah, ya kan? Kalau enggak hamil ngapain nikah, kan gitu lagi, ya kan? Kalau udah hamil baru mikirin nikah, kan gitu. Ini banyak sekali sekarang propaganda seperti itu, kalimat-kalimat yang dikeluarkan yang awalnya dulu tabu. Namun lambat laun ini menjadi seperti hal yang biasa. Itulah nanti ujung-ujungnya apa? Akan ada orang yang menyatakan zina itu halal. Kan sekarang udah hampir biasa, masih pacaran hamil, nggak ada lagi orang ngejek-ngejek, nggak dicibir, nggak dihukum sosial secara kemasyarakatan, udah dianggap itu sebuah hal yang biasa. Hati-hati, itu akan langkah berikutnya adalah halal tuh. Karena udah jadi kebiasaan. Dia berawal dari terjadi, pembiasaan, terakhir apa? Halal, dah selesai. Itu apalagi di sebagian kota udah banyak yang seperti ini. Maka hati-hati dengan syubhat dari syaitan berkaitan tentang zina ini. Maka benarlah Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Artinya apa? Segala hal yang bisa membangkitkan keinginan Anda untuk berzina, jauhi. Jangankan zinanya, segala hal yang bisa. Makanya dilarang untuk mengumbar pandangan, dianjurkan untuk segera menikah jika sudah mampu. Kalau nggak mampu maka dianjurkan banyak berpuasa. Nah, ini semua adalah tindakan-tindakan preventif ya, di awal sebelum seorang itu betul-betul akalnya sudah berbalik. Yang pertama itu adalah zina. Yang kedua adalah harir. Ya.
menghalalkan sutra bagi laki-laki. Nah, kalau ini belum banyak ya, karena memang kainnya harganya mahal. Ana aja sampai sekarang belum pernah tahu kain sutra itu kayak apa. Jangankan nyenggol, nampak aja belum pernah. Itu memang mahal. Cuma akan ada orang-orang dari umat ini yang akan menghalalkan sutra. Wallahu alam nanti sebagaimana bentuknya. Juga khamar, akan ada kelompok dari umat Muhammad yang menghalalkan khamar, minuman keras. Ya sama nih, pelan-pelan lama-lama sudah jadi tren terus pelan-pelan bergeser sikit-sikit halal, sikit-sikit lagi halal. Nah, ini hati-hati ya, karena udah pernah ana dengar sendiri bahwasanya kalau sedikit nggak apa-apa, sedikit aja kok. Kalau banyak baru ya kan haram. Jadi kalau riba 1.000-2.000 nggak apa-apa, biasa aja itu. Kalau jutaan baru haram. Podo ae mas, ya kan? Sama aja, nggak ada bedanya. Lalu yang keempat adalah ma'azif. Ini yang menjadi tema pembahasan kita. Al-ma'azif adalah alat-alat musik. Alatnya ya, alat-alat musik. Ya, yang digunakan untuk mengiringi nyanyian-nyanyian. Nah, inilah yang akan nanti muncul orang-orang yang menghalalkan musik. Sudah ada belum? Wah ya, bukan sudah ada lagi. Sampai berantem pun gara-gara masalah itu gitu kan. Enak aja kau bilang haram ya kan. Aku dari kecil ini kerjaku ya kan. Enak aja kau bilang haram. Kerjaku apa kalau nggak pakai ini kan gitu. Macam-macam. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Balik ke tema kita. Adalah orang-orang, sebahagian orang menjadikan bahwasanya musik itu atau alat-alat musik ini bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukumnya jelas. Ya, hukumnya jelas. Bahkan para ulama, jumhur ulama sepakat ya, alat-alat musik atau nyanyian-nyanyian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya ulama-ulama yang menyempal dengan dalil yang dibuat-buat, dengan dalil yang diarahkan ke sana kemari, sehingga menurut mereka ini adalah pembolehan. Ya, pembolehan dalam menggunakan alat musik. Kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihat dalam tafsir yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadits untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lahwal hadis, kata Abdullah bin Mas'ud, ini adalah al-ghina. Itulah nyanyian-nyanyian, itulah bermusik-musik. Inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah yang bisa menyebabkan orang lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas mentafsirkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Yang lahwal hadis ini dimaksudkan adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sahabat Rasulullah SAW yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innal ghina'a yumbitun nifaqa fil qalbi. Nyanyian-nyanyian itu, musik-musik itu akan menumbuhkan sifat munafik di dalam hati. Kama yumbitul ma'u zar'a, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan tanaman. Antum tahu ketika ada tanah yang kering, ya kan, kering, tidak ada tumbuhan sama sekali.
rutin aja, sikit siramin air. Insya Allah tidak dalam waktu lama akan mulai muncul benih-benih hijau, tumbuh dia. Kalau terus antum rutin sirami lagi, ini akan subur tanahnya, banyak tumbuhan yang keluar dari tanah tersebut. Begitulah kita, kalau hati itu terus disirami oleh nyanyian, musik dan musik, ya memang gak tiba-tiba dengar musik langsung jadi orang munafik. Memang gak seperti itu efeknya. Ya, karena itu tadi dia akan lambat laun. Ya, akan lambat laun memunculkan sifat munafik pada diri Anda. Maka perhatikan ketika orang yang sudah sangat gandrung kepada musik, ya, sangat suka kepada musik, yang awalnya biasa saja karena sering mendengar, dan dibiasakan terus, sehingga benih-benih munafik itu sangat melekat, udah tumbuh subur di dalam hatinya. Antum mungkin pernah merasakan sendiri bagaimana menasehati orang-orang yang seperti itu. Akan berat sekali. Ya. Ciri-ciri munafik apa? Sepertinya cinta kepada Allah Ta'ala, tapi dia menyembunyikan kebenciannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sepertinya dia sholat, sepertinya tampilannya islami, sepertinya tampilannya layak orang yang soleh, tapi dalam hatinya, ya, ketika dibacakan firman Allah Ta'ala, ketika disampaikan hadis Rasulullah SAW yang sahih, apa sikap yang menjadi timbal baliknya? Kebencian itu akan keluar. Kebencian itu akan keluar. Itulah efeknya kalau hati itu sudah subur kemunafikan dalam hati seseorang. Antum mau coba, ya, tapi Anda nggak jamin selamat gitu. Mau coba? Masa sih Ustaz? Biarinlah dengerin musik, ya coba aja. Nanti tiba-tiba hilang dari kajian, tiba-tiba jauhi teman-temannya. Ya jangan coba-coba dengan hal-hal yang buruk ya. Nanti susah baliknya. Dan sebaliknya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa inna dzikra yumbitul iman fil qalb. Dan sungguh zikir kepada Allah Ta'ala ini menumbuhkan iman di dalam hati. Kama yumbitul ma'uz zar'a, sebagaimana juga air itu bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Maka ganti yang dahulunya sering mendengarkan musik, yang dahulunya bahkan mungkin hobi mendengarkan musik, ganti ini dengan zikir. Ganti lisan yang sering komat kamit, tiba-tiba suka mendengungkan nyanyian yang dia sukai, ganti itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Inilah yang akan menumbuhkan iman di dalam hati. Harus dikembalikan. Ya memang gak langsung, baru subhanallah 33 kali aja langsung rasa-rasa gak ada yang berubah sama imanku, masih malas juga aku sholat. Ya belum, tapi rutinkanlah. Kalau gak percaya rutinkan, sering berzikir, minimal zikir-zikir yang sudah diajarkan setiap pagi dan petang, keluar masuk rumah, berangkat, ya kan, safar, di jalan nampak ini nampak itu, kalau nanjak baca apa, turunan baca apa. Coba aja seminggu aja rutinkan seperti itu. Rutinkanlah semua zikir yang antum pernah hafal, yang pernah antum baca hadis dan keutamaannya itu, ya, menumbuh subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwata. Terus zikir itu diulang-ulang 3 seminggu aja, insya Allah efeknya udah akan terasa. Iman itu mulai subur dalam hati. Deteksinya gimana? Deteksinya, ada nggak lagi keinginan untuk berbuat maksiat? Mulai nggak badan itu terasa ringan untuk diajak beribadah kepada Allah Ta'ala? Itu akan terasa.
Bandingkan dengan seminggu sebelumnya dan seminggu setelah ini, insya Allah sudah akan terasa. Karena itulah yang akan menumbuhkan iman seseorang. Tapi semakin dia jarang berzikir, zikir hanya ya kalau teringat aja gitu kan, kalau lapang-lapang waktu saja, ini ya wallahu alam ya. Karena yang menyuburkan iman adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka akan sulit. Makanya majelis ilmu seperti ini disebut dengan majelis zikir. Majelis ilmu disebut oleh Rasulullah SAW ini sebagai majelis zikir. Karena selama di majelis ilmu, orang akan senantiasa membahas tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka duduk kita 1 jam di dalam majelis ilmu itu sama dengan kita sudah berzikir selama 1 jam. Nah itu dia, itu enaknya. Padahal cuma duduk diam dengar, itu sudah dianggap zikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan ngantuk-ngantuknya pun dianggap ibadah. Dianggap ibadah. Ya minimal sudah hadir kan. Minimal sudah hadir kan. Daripada duduk-duduk di tempat lain ketiduran, mending duduk di majelis ilmu ketiduran. Nih kan. Mana daripada duduk di warung-warung kopi tiba-tiba ketiduran di situ, apa faedahnya? Tapi nggak ada pula ya orang ngopi ketidurannya. Nggak ada. Nggak ada ya. Payah pula kawan diajak ngopi tiba-tiba kletek gitu kan. Ngantuk kau kan. Nggak ada ya. Kalau di majelis ilmu ya itulah gitulah dia. Pemandangan itu kalau nggak ada malah nggak enak dia. Memang harus ada agar mengindahkan pemandangan. Tapi ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu hanya tipuan setan belaka. Ya, mereka tertipu oleh syaitan yang menyatakan bahwasanya ini hanyalah nasyid islami, ini adalah musik-musik islami. Setelah nyanyi kami terasa naik iman kami, ya kan? Sampai nangis-nangis anak kalau dengerin nasyid itu. Entah apa gitu kalimat-kalimat yang keluar di dalam nyanyian tersebut, anak sampai nangis anak kalau denger nyanyian ini. Herannya kalau baca Quran, denger bacaan Quran enggak nangis. Tapi denger nyanyian nangis. Itu kebalik dari mana itu? Seharusnya dia memahami ayat-ayat Allah Ta'ala sehingga dengannya dia meneteskan air mata. Maka para sahabat bahkan mengatakan, kalau baca Quran itu berusaha untuk nangis, nggak bisa nangis, tangisilah matamu yang nggak bisa nangis. Bilang, kok nggak bisa nangis lah kau ini kan gitu. Orang bisa kok baca Quran sampai menangis, kenapa aku baca Quran slow-slow aja? Nah itu tangisilah matamu yang nggak bisa nangis. Kenapa lah dia kok nggak bisa nangis? Bukan diculek ya, bukan diculek. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Sebagian orang tertipu, dengar nasyid, dengar nyanyian malah nangis. Nah ini malah aneh sebenarnya. Kenapa kalau baca Quran kok nggak nangis? Nah ini hati-hati ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mengajarkan kepada kita, ya, beliau mencontohkan kepada para sahabat atau para sahabat melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Mereka adalah ahli-ahli syair. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam menyusun kata-kata indah. Zaman Rasulullah SAW, zaman kejayaan syair, sastra Arab di zaman itu. Tapi gak ada satupun di antara mereka yang kemudian syair itu dijadi sesuatu yang mereka nikmati dengan alat-alat musik. Gak ada. Cari riwayatnya kalau dapat. Ini menunjukkan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW begitu cara beribadah. Untuk mendakwahi orang Ustadz, agar orang sadar tentang agama Islam. Ya. Emang ada orang yang sadar dengan mendengarkan nyanyian? Mungkin saja bisa ada. Mungkin saja bisa ada. Dengan syair-syairnya, dengan kata-katanya, dengan lantunan nadanya,
orang jadi sadar? Mungkin bisa ada. Tapi apakah sadarnya dengan cara itu baik bagi dirinya? Belum tentu. Apakah hanya akan berpindah dari terkaman harimau beralih kepada terkaman buaya? Nah, untuk apa kalau hanya seperti itu? Kita berharap selamat dari terkaman harimau, tidak lagi terjatuh dalam keburukan lainnya. Bukan dari satu keburukan kepada keburukan yang lainnya. Nah, jadi itu hanya tipu daya segala belaka. Dakwah ini caranya tauqifiyah. Berdakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah Ta'ala, caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Metodenya jelas. Metodenya sudah beliau ajarkan dan sukses. Itu metode yang sukses dalam dakwah. Menghasilkan sepertiga bumi dikuasai oleh Islam. Sukses. Caranya apa? Mulailah dengan menguatkan seseorang pada kalimat la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka keimanan yang benar. Jauhkan mereka dari perbuatan syirik. Itu awal untuk membangun pondasi keimanan seseorang. Lalu digiring kepada yang seterusnya dan seterusnya. Jadi dakwah itu ada caranya. Dan itu tauqifiyah. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mempelajarinya. Ya, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita dengan mau'idhah, dengan menyampaikan nasihat, dengan menunjukkan bahwasanya yang ini batil, yang ini hak. Ya, sesekali mungkin ada orang yang bertanya, ajak diskusi dengan pertanyaan tersebut dengan cara-caranya yang baik. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menggariskan cara ibadah, cara dakwah kepada Allah Ta'ala yang benar. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun syair ya, adapun syair ini pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit misalnya. Jadi setiap satu peperangan terjadi, biasa di awal ada perang tanding. Ya, perang tanding, satu lawan satu dulu. Ya, jagoan lawan jagoan. Dan sebelum itu juga ada adu apa namanya ya? Adu syair memang, adu kata-kata untuk menjatuhkan mental. Ya, dengan kata-kata mereka diprovokasi, mereka disampaikan sampai mereka itu hancur semangatnya itu. Dan pendekarnya Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah Hasan bin Thabit. Dia nggak pernah turun medan perang pegang pedang, nggak ada. Dia di awal maju ngomong aja, bla 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 bla. Lemes tuh dilihat di depan itu, mundur dia. Ketika perang dia nggak ikut lagi. Jadi spesialisnya memang menghajar orang dengan lisannya. Mau ada yang seperti itu dan itu bermanfaat. Di antara kita mungkin ada yang seperti itu. Nggak pandai dia nggak pandai, ilmunya mungkin pas-pasan gitu kan. Belum juga mendalami agama itu nggak terlalu banyak. Kalau disuruh berinfak juga. Tapi kalau dia sudah buat kata-kata ya, dengan tangan, dengan kedua jempolnya klek 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 klek. Ya, di-share, dikasih tahu orang, itu kata-katanya nancep gitu. Yang penting itu tadi nggak keluar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dia susun saripati dari yang dia pernah dengar itu, disusunnya. Itu orang kalau baca nancep itu. Ada yang begitu. Ya, ini salah satunya pejuang Rasulullah SAW, Hasan bin Thabit. Kalau ada peperangan dia suruh maju. Ya. Jadi syair itu kata Rasulullah SAW bimanzilatil kalam. Adapun syair-syair itu dia seperti omongan. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang syair. Kata beliau, huwa kalam. Syair itu ya sama seperti omongan. Fahasanuhu hasanun. Yang baiknya berakibat baik. Wa qabihuhu qabih. Dan keburukannya itu juga buruk.
Jadi kalau cuma syair kata-kata itu dibolehkan, ya dibolehkan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyemangati di satu pekerjaan boleh dengan bersyair, ya syair lah atau syair. Seperti yang beliau dengan para sahabat lakukan ketika menggali parit, ya di perang Khandaq. Rasulullah SAW katakan kepada mereka, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat, maka ampunilah bagi orang-orang Ansar dan orang Muhajirin. Lalu disambut oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar, nahnu alladzi bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad agar untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala selama kami masih hidup selamanya, ya selama kami masih hidup maksudnya itu. Nah ini kalau syair-syair, ya kalimat-kalimat kata-kata yang bagus diuntaikan sehingga memberikan semangat, ya ini boleh. Nah yang nggak boleh apa? Ya, tadi itu disertai dengan alat-alat musiknya, disertai dengan alat-alat musiknya, ini yang nggak boleh. Alat-alat musik ini nggak boleh. Makanya seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahkan mengatakan apa? Seandainya ada orang yang mencuri dan yang dicuri itu adalah alat musik, maka orang itu nggak perlu dihukum, nggak perlu dihukum. Kenapa? Karena dikiaskan dia sama seperti mencuri barang yang semestinya dihancurkan. Barang yang semestinya dihancurkan. Nah, itu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari poin ke-22 ini adalah peribadahan kepada Allah Ta'ala itu sifatnya sudah tauqifi. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu sudah jelas. Dari A sampai Z, apa saja caranya agar kita melakukan perbuatan dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Gak perlu lagi ngarang-ngarang cara-cara ibadah. Apalagi sampai yang seperti dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, membuat sesuatu yang sebenarnya itu asalnya adalah hanya main-main, hanya perkara yang melalaikan, lalu dianggap itu sebagai sebuah ibadah. Nah ini adalah perkara yang tidak benar. Ya, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Nada? 5, 4, 3, 2 apa Dan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah musik tadi kan, karena peranannya ada beberapa yang dibolehkan pada saat hari-hari besar kan, dan yang kan perempuan. Ya. Gimana, Pak? Baik. Ya, memang benar. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi yang digunakan adalah duf, ya. Duf. Duf itu bukan gendang ya, bukan gendang ala-ala Sunda atau Jawa bukan. Duf itu kayak rebana ya, tahu lah rebana kan? Jadi kayu yang bulat itu lalu dilapisi dengan kulit hewan. Itu namanya duf. Itu pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW dan beliau membiarkannya. Yaitu terjadi di saat hari raya ya, Aid. Yang melakukannya adalah para budak-budak wanita ya, perempuan lah, budak-budak wanita. Dan juga di walimah pernikahan. Itu juga dilakukan oleh budak-budak wanita. Jadi di zaman Rasulullah SAW yang beliau haramkan itu pun itu adalah alat-alat musik yang biasa dilakukan oleh budak-budak ya, para budak
para wanita itu kan. Jadi laki-laki itu nggak ada pegang alat musik, nggak ada. Ya walaupun nggak diharamkan waktu itu ya, walaupun nggak diharamkan, tapi laki-laki itu nggak ada yang pegang alat musik. Karena apa jantannya, coba lah laki-laki pegang alat musik itu, di mana jantannya? Nggak ada jantan-jantannya gitu. Kalau laki-laki berotot, wah nampak jantannya kan, pegang parang, oh nampak garangnya gitu kan, nampak sangarnya gitu kan. Ini dipegang apa? Gendang. Apa jantan, apa hebatnya gitu kan. Nah, cuma hanya bisa bersenandung dan senandung. Tapi ya Masya Allah, sudah terbalik-balik sekarang ya. Yang keren malah yang pegang alat musik, ya kan. Anak-anak muda yang pandai pegang alat musik itu banyak disukai ya oleh para wanita. Tapi Masya Allah, inti dari pertanyaan tadi adalah boleh ya antum dalam pesta pernikahan, tapi syaratnya itu ya hanya duf itu saja dan dinyanyikan oleh anak-anak perempuan. Udah sebatas itu saja ya. Jadi nggak lebih. Lebaran juga begitu. Jadi nggak lebih, nggak sama-sama semua satu keluarga nyanyi-nyanyi, nggak. Cuma membiarkan mereka bersenang-senang. Ya. Adapun misalnya di walimahan gimana Ustaz? Boleh nggak nyetel apa namanya itu? Nasyid ya. Boleh. Tanpa musik tapi ya. Tanpa musik, hanya betul-betul mereka bersenandung dengan syairnya saja. Silahkan, walaupun jangan berlebihan ya. Artinya jangan sampai mengganggu jiran tetangga, ya kan? Dengan suaranya yang sangat kuat. Diusahakan memang hanya untuk yang hadir di walimahan itu saja, gitu kan? Dan juga pilih yang syair-syairnya itu tidak keluar atau tidak termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak membicarakan apa ya? Percintaan antara laki-laki dengan perempuan, membicarakan tentang sifat-sifat wanita segala macam itu enggak. Cari syair-syair yang kalimatnya bagus ya. Kalimatnya bagus, banyak lah insyaallah. Baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Jadi kalau berbahasa Arab pun hati-hati ya. Karena Masya Allah ada orang Indonesia kadang pantang bunyi Arab, bawaannya ibadah aja itu. Padahal nyanyian padang pasir. Kan banyak tuh dulu tuh kalau mau apa ya, acara-acara di masjid tuh kan. Magadir itu kan, pernah dengar tuh? Nasyid Magadir itu. Itu nasyid untuk tari perut di Mesir. Lah di sini ditayangkan di masjid. Innalillah. Kalau ada orang Mesir kemari dikira ada acara tari perut. Masya Allah. Jadi memang Indonesia masih kayak begitu, pantang Arab, kan? Langsung bawaannya kalau nggak Quran, hadis, pokoknya Islam lah. Padahal kalau diartikan apa itu, didengari gitu isi syairnya itu. Makanya kalau antum mau pilih pakai yang berbahasa Arab, tanyalah sama orang yang ngerti bahasa Arab. Ini syairnya artinya apa? Jangan nanti ku setel di acara walimahan anakku. Rupanya tak apa-apa artinya gitu kan. Tak kemana-mana maksudnya. Ya syukur-syukur tamunya pada geblek semua nggak tahu bahasa Arab kan. Lah kalau ada yang tahu bahasa Arab di situ apa nggak geleng-geleng nanti jadinya. Ini orang ngerti nggak sebenarnya sama maknanya kan gitu. Nah gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kalau yang selawatan sambil pakai rebana di sana itu ada boleh. Selawatan pakai rebana. Nggak perlu lah. Rasulullah SAW sudah ajarkan kita cara bersolawat. Benar itu perintah Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sungguh Allah Ta'ala dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalian berselawatlah, bertaslimlah kepada beliau. Dan beliau katakan juga, siapa yang berselawat untukku sekali, beliau selawatkan, doakan 10 kali. Banyak keutamaan selawat kepada Rasulullah SAW, tapi caranya jangan lupa. Kita bukan hanya mendapatkan perintah untuk bersolawatnya saja, tapi kita juga mendapatkan cara bersolawatnya. Maka tidak akan pernah kita dapati para sahabat orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan katakan cinta kita melebihi Rasulullah SAW. Ya, cinta kita dibandingkan sahabat hebat kita yang sekarang, wah itu antum butuh bukti gitu kan. Butuh bukti. Para sahabat itu bentuk cintanya kepada Rasulullah itu nggak main-main. Kalau harta, kedudukan, itu semua sudah mereka habiskan bersama Rasulullah SAW. Kita apa rupanya? Ngaku cinta, belum tentu. Nah, mereka orang-orang yang kecintaannya kepada Rasulullah SAW sampai setingkat seperti itu, sangat luar biasa. Tidak pernah seumur hidup mereka bersalawat kepada Rasulullah itu dengan cara-cara yang seperti orang bernyanyi. Tidak ada didapati para sahabat ketika di jalan Allahumma sholli wa. Tidak ada yang dapat begitu. Tidak ada. Mereka salawat kan isinya doa kan. Salawat ini doa kepada Rasulullah SAW. Kita menyanjung beliau, kita mendoakan beliau. Salawat dan salam. Kapan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa itu sambil bernandung-nandung? Kapan? Ada rupanya? Tidak ada. Ada ketika Rasulullah yang misalnya doa beliau ditunjukkan gitu, sholat istisqa misalnya, beliau berdoa, memimpin doa dari para sahabat. Lalu doanya itu kayak orang bersenandung-senandung. Mana riwayatnya yang mengatakan seperti itu? Doa itu khusyuk, ya kan? Namanya doa khusyuk, betul-betul memohon kepada Allah Ta'ala. Tidak dengan berteriak-teriak, tidak dengan apalagi diiringi alat-alat musik. Gak ada. Jadi karena tidak ada sama sekali contohnya dari Rasulullah SAW, dan bahkan para sahabat pun semuanya tidak pernah melakukan cara salawat yang seperti itu, maka kita pun sebagai pengikut tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Apa yang mereka lakukan, kita usahakan untuk melakukannya juga. Dan apa yang tidak mereka lakukan, itu pun tidak kita lakukan. Dalam hal ibadah ya. Dalam hal ibadah, apa yang mereka lakukan, kita berusaha untuk bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Namun apa yang mereka tinggalkan, yang tidak mereka lakukan, itu pun tidak kita lakukan sama sekali. Selesai. Kan gampang ya, tinggal copy pasti aja cara ibadah ini. Nah begitu ya. Tapi gimana dengan orang-orang yang melakukan seperti itu? Ya silahkan, nanti tanggung jawabnya kan masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing. Mereka menganggap begitulah cara bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya silahkan cari siapa yang mengajarkan cara seperti itu ya, yang jelas kita fahami, kita dapati ya, perintah dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang sahih, semua menunjukkan salawat kepada Rasulullah SAW dengan cara yang sudah beliau ajarkan kepada kita. Itulah yang benar. Adapun yang dikarang-karang oleh manusia, cara-cara yang mereka buat-buat, wallahu a'lam. Dan kita yakin itu enggak benar. Karena Rasulullah SAW sudah jelas memberikan batasannya. Ya, sudah jelas memberikan batasannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang amalan itu tidak ada di zaman kami, tidak pernah kami lakukan dahulu, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tertolak. Itu udah jelas. Jadi yang mereka lakukan, berselawat dengan diiringi musik ya, dengan bernada-nada, berdayu-dayu, pasti Allah Ta'ala tolak. Karena gak pernah diajarkan kita caranya yang seperti itu.
Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lagi pertanyaan lain? Ya, jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hindarilah musik ya, hindari musik. Ini bukan bagian dari agama kita. Bukan bagian dari agama kita. Musik bukan bagian dari agama kita. Tidak pernah Rasul kita dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menggunakan alat itu sama sekali dalam kesehariannya. Ya, kecuali tadi yang anak katakan, hanya duf dan dinyanyikan oleh budak-budak wanita ya, atau anak-anak wanita, itu pun hanya masa-masa lebaran dan juga walimah. Hanya sebatas itu saja. Sisanya mereka nggak ada. Sisanya mereka menyibukkan diri dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentu sangat bermanfaat dibandingkan hanya nyanyian-nyanyian belaka. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.